Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini Ustazah ingin menjelaskan materi PAI, yaitu tentang surah Al-Kafirun, yaitu tentang indahnya saling toleransi. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Nah, pertama Ustazah ingin menjelaskan tentang pengenalan Quran Surah Al-Kafirun itu sendiri. Nah, teman-teman, jadi Surah Al-Kafirun ini adalah surah yang urutannya itu ke-109 ya. Nah, seperti kita ketahui dalam Al-Quran itu ada banyak sekali surah. Nah, mulai dari surah Al-Fatihah. Nah, teman-teman tahu ya, surah Al-Fatihah itu adalah surah di urutan pertama. Kemudian surah Al-Baqarah, surah di urutan kedua. Kemudian sampailah ke surah Al-Kafirun, yaitu surah ke-109. Surah Al-Kafirun sendiri ya, surah Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat teman-teman. Kemudian surah Al-Kafirun itu tergolong surah Makkiyah ya. Nah, teman-teman harus ketahui ya, bahwa surah dalam Al-Quran itu ada 2 golongan surah. Yang pertama surah Makkiyah, dan yang kedua adalah surah Madaniyah. Jadi semua surah dalam Al-Quran itu ada golongannya teman-teman. Nah, kebetulan di sini Al-Kafirun itu merupakan golongan surah Makkiyah. Kok ada Makkiyah dan Madaniyah, Ustazah? Nah, jadi untuk surah sendiri dinamakan Makkiyah ketika surah itu diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Ya, Ustazah ulangi, surah Makkiyah itu surah yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah. Salah satunya surah Al-Kafirun ya. Nah, ketika Rasulullah belum hijrah, itu Rasulullah berdomisili di Mekah. Maka namanya hampir mirip dengan Mekah ya, Makkiyah. Nah, untuk surah berikutnya yaitu surah dengan golongan Madaniyah. Dalam Al-Quran ada beberapa surah yang tergolong surah Madaniyah. Surah Madaniyah sendiri, surah-surah Al-Quran yang digolongkan Madaniyah itu adalah surah yang diturunkan ketika Rasulullah hijrah atau setelah Rasulullah hijrah. Jadi seperti itu ya penggolongannya ya. Nah, jadi untuk surah Al-Kafirun sendiri dinamakan surah Makkiyah karena surah ini turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah waktu itu masih di Mekah. Oke. Dinamai Al-Kafirun memiliki arti orang-orang kafir. Nah, di sini sudah jelas ya, Al-Kafirun. Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Quran surah Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai tata cara sendiri, dan kaum muslim pun demikian. Nah, jadi ini adalah isi dari surah Al-Kafirun. Jadi orang-orang kafir itu tidak pernah kehabisan cara untuk menjatuhkan Islam ya. Orang-orang kafir selalu punya banyak cara. Salah satu caranya adalah orang-orang kafir menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk menukar tata cara beribadahnya. Jadi kata orang kafir, "Wahai Muhammad, bagaimana kalau 1 tahun ini aku beribadah mengikuti agama Islam, kemudian nanti tahun depan kamu yang ikut aku beribadah sesuai ajaran agamaku." Jadi ibaratnya tukaran teman-teman ya. Nah, ini ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah. Maka turunlah surah Al-Kafirun ini teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Oke. Di sini tanda-tanda baca ya. Cara membaca nih teman-teman sudah tahu, ada fathah, kasroh, dhammah. Kemudian ada tanda fathatain dibacakan, dhammatain dibacain. Kasrotain dibacain, dhammatain dibacaun. Kemudian sukun itu tanda mati ya, tasydid dibaca double. Nah, contohnya ini huruf mim tasydid maka dibaca abidumma ya. Double bacanya.
Nah, sekarang teman-teman kita coba membaca Quran Surah Al-Kafirun ya. Dengarkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di sini ada kul ya. Nah, ya di sini kita 5 ketukan. Ini hukum bacaannya adalah mad jaiz ya, teman-teman ya. Jadi dibaca panjang sebanyak 5 ketukan. Mad jaiz itu sendiri apabila ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di lain kalimat. Nah, di sini ada huruf mad tabi'i alif ya, bertemu dengan hamzah. Ustazah ulangi ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Oke, ayat kedua ya. Sini. La a'budu ma ta'budun. Ayat ketiga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, teman-teman, Ustazah bahas sedikit ya untuk hukum bacaannya. Di sini ada mad jaiz ya, ada benderanya seperti ini juga mad jaiz. Kemudian ada ini ihfa ya. Antum, nun mati bertemu ta. Hukum bacaannya ihfa, dibaca samar. Kemudian ada mana lagi ya? Kemudian ini juga ada ihfa antum. Ya. Kemudian ada qalqalah. Qalqalah kubro. Ya, di sini ma'bud. Ma'bud. Nah, qalqalah kubro. Nah, seperti itu ya teman-teman ya cara membacanya. Nah, kemudian di sini ada arti surah Al-Kafirun itu sendiri. Qul. Qul itu artinya katakan. Ya, wahai. Ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai orang-orang kafir. La artinya la a'bud. La itu kan tidak. A'bud itu aku sembah. Berarti la a'bud, aku tidak menyembah. Ma, apa? Ta'budun, apa yang kamu sembah. Jadi artinya la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu, wala, wa dan la itu antum itu kan kamu ya, antum. Antum itu kamu, la tidak, dan kamu tidak, atau dan kamu bukan penyembah, abiduna penyembah, apa, ma itu apa, a'bud, aku sembah ya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Kemudian wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini sama ya, kurang lebih. Dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kemudian lakum dinukum waliyadin. Nah, ini yang penting. Lakum dinukum waliyadin. Ini harus dihafal ya teman-teman ya. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, disinilah konsep toleransi ya teman-teman ya. Jadi konsep toleransi itu adalah bagimu agamamu, untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Kita tidak bisa mencampur adukan agama kita ya dengan agama orang lain seperti itu. Oke, kita lanjutkan.
Nah, teman-teman, untuk kandungan surah Al-Kafirun sendiri ya, seperti tadi sudah Ustazah singgung. Jadi inti dari toleransi itu tadi adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita tidak bisa mencampur adukan ajaran agama kita dengan ajaran agama orang lain. Seperti tadi yang kita bahas sebelumnya, orang-orang kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad untuk kita berkolaborasi, seperti itu ya. Tahun ini orang-orang Quraisy ikut agama Islam, kemudian tahun depannya lagi sebaliknya Nabi Muhammad yang mengikut agama mereka. Nah, tidak bisa seperti itu ya teman-teman ya. Dalam agama itu kita masing-masing, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian untuk kandungan surah Al-Kafirun sendiri, nah ini sudah dijelaskan tadi ya, surah Al-Kafirun itu artinya orang-orang kafir. Kemudian surah Al-Kafirun menegaskan kepada orang-orang kafir untuk tidak mengganggu umat Islam dalam beribadah kepada Allah. Surah ini juga diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberitahu kepada orang-orang kafir bahwa Rasulullah tidak akan menerima ajakan orang kafir untuk menyembah sesembahan yang mereka sembah. Dari sini juga mengajarkan kita bahwa seorang mukmin itu harus menjaga kemurnian akidah. Nah, akidah di sini maksudnya kepercayaan ya teman-teman ya. Kita sebagai mukmin harus menjaga kemurnian akidah kita, kemurnian agama kita dengan cara tidak boleh mencampur adukan ajaran agama kita dengan apapun ajaran agama lain seperti itu. Dan kita tidak boleh misalnya disuruh memakai simbol-simbol seperti simbol-simbol agama lain. Tuh, nanti kita pakai nih, kemudian dibayar. Nah, itu tidak boleh. Itu akan merusak akidah ya, teman-teman ya. Kemudian kita tidak boleh untuk menyembah sesembahan apapun selain Allah, walaupun sesaat dan dalam kondisi apapun dan juga tujuan apapun. Nah, melalui surah Al-Kafirun ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah menyembah sesembahan apapun kecuali Allah hingga akhir hayatnya. Oke teman-teman, insya Allah seperti itu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa teman-teman pahami ya. Ustazah akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.